kadang juga ngambil chord dari lagu-lagu orang-orang Indo. Cuman makin lama dipikir, oh iya kenapa dulu nggak di-invest aja ya? Oh iya dulu kenapa nggak di ini aja ya? Kayak gitu loh. Hai Sobat Nongki, hari ini kita ketemu sama Raffi. Halo semuanya, selamat. Dan saya Ahmad Wannabe. Ahmad siapa ya? Ahmad potong jagal. Oke. Raffi, terima kasih sudah hadir di studio podcast. Saya yang terima kasih sudah diundang. Waduh. Ini podcast pertama saya ini. Oke, thank you. Wah ini podcast pertama ini saya seneng. Suaranya merdu banget, podcast pertama. Iya. Tapi Raffi ini kita udah undang berapa lama ya? Lama banget kayaknya. Berapa lama itu? 1 bulan lebih kayaknya. 1 bulan kayak 1 bulan baru akhirnya free. Karena kemarin juga bilang sama kan itu ya Hanif yang ngundang kemarin. Hanif itu siapa? Itu Mas Pap. Kemarin karena emang lagi jet lag juga sama pekerjaan, jadi belum sempat. Makanya free-nya baru bulan Maret sebenarnya, akhir Maret itu. Tapi karena kemarin juga masih nentuin tanggal, biasanya hari ini ya hari ini datangnya gitu. Thank you loh ya sudah datang ke sini ya. Aku yang terima kasih. Vi, kamu asli Sidoarjo? Pure asli Sidoarjo. Nah ini kita itu kan pengen podcast Nongki kan kita tuh pengen naikkan nama Sidoarjo. Dan Raffi ini salah satu pemuda yang sudah mengharumkan nama Sidoarjo. Keren loh, luar biasa Raffi ini. Masih muda banget. Umur berapa, Vi? Sekarang 22, Juni ini nanti 23. 15. Juni ini 23? 23 nanti. Tanggal berapa ulang tahun? Tanggal 15 nanti. 15 Juni? 15 Juni. Oke. Berarti gampang ingetnya sama kayak anakku ini. Aku by the way masih umur 28, Vi. Enggak, Vi, bercanda, Vi. Raffi. Kelihatannya 22 soalnya. Alhamdulillah. Vi, kamu kok bisa, Vi, bikin video musik judulnya Badut? Dan itu aku nggak pernah menyangka, ya, nggak pernah kepikiran lah ya. Maksudnya judul simple, tapi debut kamu langsung 1,4 atau 1,7 juta ya? Awalnya itu 1 minggu, aku tahunya sadarnya 1 juta ya. Kalau nggak salah 3 hari sih, 3 hari apa 1 minggu kalau nggak salah. Soalnya memang waktu itu pertama kali, awalnya itu kan gabut-gabut aja rilisnya itu. Karena ya bikin lagu, terus habis awalnya sih cuman mau konten aja. Karena kan biasanya kalau konten ya udah gitu, FYP-nya paling 70.000, 50.000 gitu kan. Tapi waktu rilis, waktu ngupload itu, kebetulan waktu itu nama Badut itu lagi rame juga gitu loh. Karena baru ada interpretasi baru kan di lagu Badut ini gitu. Akhirnya upload lah. Terus awalnya yang upload nyanyi aja itu nggak naik sama paling cuman berapa ya? 30.000 lah, 30.000 views. Awalnya. Gede banget itu, Vi. TikTok tapi kan TikTok kan kecil lah. Nah, waktu upload kayak promosinya baru pertama kali tuh kayak kalau nggak salah itu udah sayang atau apa gitu, tapi ternyata cuma jadi Badut. Itu meledaknya tuh sampai kalau nggak salah itu 3M kalau nggak salah itu viewsnya. Baru yang setelah itu 3M, lagu yang tadi nyanyi itu baru naik langsung. Jadi awalnya dari TikTok ya? Awalnya TikTok, pastinya. Itu kamu bisa memilih TikTok dulu, itu memang sudah mempelajari kah algoritmanya segala macam? Yang aku sadari itu waktu mulai di tahun 2020 itu zamannya lagu-lagu viral TikTok yang pertama, kayak lagu-lagu luar itu kayak lagunya Juk, lagunya orang-orang luar itu kebanyakan kan mulai promosi di TikTok. Dan menurutku dari effort ya, effort itu kayak gampang banget itu buat ngepromosin. Kita bikin video 15 detik tapi yang nonton bisa banyak. Nah, makin lama katakanlah nonton 5 video, lagu yang sama, di part yang sama, di hook yang sama. Kita tuh kayak lagu apa ini jadinya ya? Kayak itu yang powernya TikTok untuk promosi lagu itu di situ. Yang sebenarnya bikin kita jadi ngerasa apa ya? Gampang
gampang catchy gitu loh di kepala. Gitu. Oh, artinya kamu mencari sesuatu yang beda, akhirnya orang akan ini apaan sih? Iya, gitu kan? itu. Tapi gila sih, maksudnya badut. Lagumu tapi lagunya kayak galau ya, Vi? Iya. Itu galau. emang curhatan hati atau gimana? Nah ini. Gimana, Vi? Gimana? Itu aku pengen tahu nih. Seorang Raffi bisa menciptakan lagu yang itu catchy banget. Aku itu benci Jakarta. Nah, kata kemarin kan ada Surabaya kota ter-L. Hah? Tapi nggak boleh balas-balas sih. Benci Jakarta itu bukan benci kotanya. Oke. Kotanya oke lah. Banyak orang-orang baik di sana. Cuman ceritanya. Oh, oke. Nice ini, nice. Setiap kali, nggak tahu kenapa tiap kali ke Jakarta itu selalu dapat cerita yang nggak bisa mungkin bisa diceritain kembali tapi nggak tahu sama siapa gitu kan. Wait. Nggak tahu sama siapa? Nggak tahu harus diceritakan ke siapa. Oh, gitu. Tapi ini cerita bukan soal cewek? Soal Jakarta ini? Lebih ke luas sih sebenarnya. Ada cewek, ada cowok. Karena semua yang dialami waktu itu di Jakarta berat. Gitu. Oh, oke. Memang mungkin sama Tuhan disuruhnya memang di Sidoarjo. Karena setiap kali di Jakarta itu kayak rezekinya dipotong. Pas waktu pulang ke Sidoarjo langsung rezeki gitu. Oh ya? Nggak tahu kenapa, mungkin memang udah login Log in sama ya? Sidoarjo. Iya. Harus kayak gitu. Kebetulan dulu waktu pertama kali FYP di TikTok itu, pertama kali dapat endorsan Scarlett waktu itu. Sorry, nyebut ya. Apa ya? Nggak apa-apa, aman aja. Waktu itu dapat endorsan, gaji pertama 500.000. Itu langsung pingin berangkat ke Jakarta karena aku punya pacar di Jakarta. Jadi LDR lah, pacaran di Jakarta. Okay. Nah, satu momen dapat endorse berangkat ke Jakarta. Waktu di Jakarta itu ketemu juga sama teman-teman TikTok yang dulu temenan gitu. Jadi dulu tuh aku punya kayak satu grup. Nah, itu isinya kayak TikTok Jakarta, TikTok Bandung, TikTok apa gitu. Oh, oke, ada komunitinya. Ada komunitinya, tapi mereka itu yang kayak lip sync terus nari kayak gitu loh. Sedangkan kamu musik, pure. Aku pure musik kan memang dulu. Nah, nemulah satu cewek yang memang cantik lah gitu. Akhirnya deketin LDR, waktu gajian langsung berangkat ke sana. Nah, waktu ke sana itu cuma 500 sih. 500.000. 500.000? Ya bertahan cuma berapa hari. Yang penting kan berangkat, awalnya karena bodoh aja sebenarnya. Karena ada alasan ke Jakarta lagi ya. Nanti masalah bertahan apa enggak di Jakarta, Ntar pikir aja lah gitu. Yang penting ada uang harus berangkat gitu. Oke. Daripada yang kan ada tuh yang LDR tapi nggak berangkat itu. Kan kamu nyiptain lagu ini kan gabut, betul ya? Tiba-tiba bisa di-endorse sama Scarlett tadi gimana ceritanya? Oh, itu sebelum. Oh, sebelumnya? Sebelumnya. Jadi sebelum Badut pun Raffi itu lagunya, bukan lagu, lagunya ada beberapa lagunya yang memang naik, tapi nggak viral Badut, gitu. Nggak semeledak Badut. Lagu keberapa itu, Vi? Yang viral itu? Yang kamu ciptain, maksudnya bukan yang... Mungkin itu lagu kelima kayaknya. Lagu kelima itu. Damn. Kalau sama rap berarti mungkin lagu ke-12. Iya, 12. Kayaknya lagu ke-12. Sama rap? Apa? Rap dulu kan sempat nge-rap. Oh, sempat nge-rap. Nah, dulu sempat nge-rap karena dapatnya marketnya di situ. Tapi habis itu akhirnya pindah ke musik vokal karena flow-nya juga terlalu kompleks. Jadi makanya akhirnya pindah vokal karena memang bisa nyanyi gitu kan. Oke. Ternyata waktu bikin lagu pun pertamanya itu Ghosting, ada lagu namanya Ghosting itu pertama itu naiknya itu sampai berapa juta ya, lupa. Kayak 1 juta, 2 juta views di TikTok waktu itu. Terus habis itu upload ke TikTok, ke YouTube, rame juga. Cuman nggak serame Badut di saat itu gitu. Vi, tapi kan kemarin aku buka-buka ya, punya kamu ya. Waktu Pap ngomong, ini orang Sidoarjo loh. Oh, seriusan nih? Aku pengen tahu dong ya. Dikasih lah sama si Pap. Gila, ada 14 million loh. 15 view-nya. 15 juta? Apa itu? Yang mana ya kemarin ya? Aku lupa. Tapi kemarin aku sempat lihat, gila keren amat. Kayak Badut ya? Badut itu ada beberapa versi gitu kan? Iya. Kalau yang 15 kalau di YouTube, yang paling besar itu memang yang Badut yang official lyric video itu paling besar memang. Itu kenapa? Karena dulu kamu bikin beberapa versi itu kenapa? Nah, itu. Jadi gini, ada satu artis yang pernah bikin itu namanya Airplane. Jadi kalau orang tahu itu K-pop, jadi K-pop itu ada artis namanya BTS. Orang tahu lah pasti. Tahu BTS tahu. Nah, BTS itu pernah bikin lagu namanya sih.
Namanya itu Airplane. Oke. Dan dibandingin Airplane 1, Airplane 2 itu lebih bagus menurutku. Oh, I see. So, Akhirnya kamu kepikiran ambil lah. dari situ. Akhirnya kepikiran lah bikin Badut Part 2 karena di saat itu juga mengalami yang namanya deja vu. Jadi apa yang dulu dihadapin di Badut Part 1 itu kerasa lagi di Part saat itu, 2-nya. makanya bikinlah Badut Part 2 gitu. Tapi keren loh, Vi. Aku main lihat di YouTube-mu ya. Maksudnya aku kan langsung cek di kamu punya. Ada satu video klip kamu itu fotonya, take-nya itu di alun-alunnya Sidoarjo. Iya. Ya, itu aku appreciate banget. Maksudnya kamu meskipun sudah ngehits nih, sudah populer, tapi kamu tidak melupakan kota di mana kamu dibesarkan untuk bikin klip kamu. Iya. Memang awalnya dari awal itu aku bilang sama Mas, ada apa itu direkturku namanya, sutradaraku itu namanya Mas Fuad. Aku bilang memang sama Mas Fuad, Mas aku pengen menjolin Sidoarjo. Kayak enaknya, maksudnya aku mau setnya itu di Sidoarjo aja, jangan di luar Sidoarjo. Awalnya tuh mau Surabaya, kemana, cuman kan kalau aku kan memang Sidoarjo. Makanya yang tak highlight itu Kauripan Nirwana sama di itu alun-alun Sidoarjo, itu yang aku highlight gitu. Karena memang orang-orang pasti tahu tempat itu gitu loh. Keren. Sidoarjo. Vi, kalau boleh tahu nih, spill tipis-tipis lah buat teman-teman sobat Nongki. 15 juta view. Duitnya berapa, Vi? Biar teman-teman terpancing, Vi. Aku itu agak lupa berapanya. Cuman seingatku waktu aku baru pertama kali dapat 1 juta views itu pas aku gajian itu sekitar 20 juta pertama kali dapatnya. Pertama kali aku gajian di YouTube itu 20 juta. Itu belum Spotify, belum publishing dan lain-lain gitu. Mungkin kalau di total ya mungkin 20 kali 15 itu. Wow. Itu dari YouTube aja? Dari YouTube aja. Belum Spotify sama publisher? Belum Spotify sama publishing ya. Publishingnya. Nah, kamu untuk lagu-lagu kamu itu ada rekamannya kan? Ada. Itu belum label ya itu ya? Kalau enggak, aku indie, full indie. Full indie? Soloist indie. Karena itu nantilah. Tapi aku penasaran gitu, kenapa kamu sudah mencapai angka segitu gedenya di YouTube, ya di Spotify pasti yang juga ngangkat juga kan? Otomatis lah ya. Kenapa nggak pengen nyari tambahan, berkembang lagi di label yang kamu di hire, apa dikontrak secara profesional gitu? Nah ini, ada satu artis yang menyelamatkan istilahnya. Waktu itu aku ada satu kolaborasi kalau tahu yang pernah collab sama nyanyi lagu ini. Belum. Anjir, suaranya emang enak guys. Bening guys. Nah, dia itu aku pernah satu kolaborasi sama dia dan dikasih tahu lah insight-nya itu seperti apa. Kalau kita join label itu seperti apa. Dan awalnya mungkin namanya musisi baru dan baru naik ya. Masih mempertanyakan, iya bener nggak sih gitu. Nah, waktu akhirnya di deket-deket ini pernah hampir join label. Dan memang dari beberapa musisi temanku itu ngomong memang nggak semua label itu ibaratnya ngasih makan artisnya. Istilahnya itu kayak apa ya? Banyak label yang bunuh artis, ibaratnya gitu. Wih, ini bahaya ini. Beneran ya? Itu beneran tuh label gitu? Real. Dan memang sudah jadi pengalaman. Membunuh artis itu dalam artian kamu diikat kontrak yang kontrak itu isinya cuma menguntungkan mereka. Oh, jadi kayak label itu kalau aku boleh ngomong, koreksi kalau aku salah. Label itu kan mereka punya jaringan. Jadi kamu punya talent. Kamu digedein, tapi di dalam perjanjiannya itu kamu merasa lebih menguntungkan mereka ketimbang kamu sendiri gitu. Karena kalau misal dipaparkan gini ya, sah gitu. Kelihatan banget gitu loh. Ini label semua yang dapat gitu. Dan bagi orang yang masih indie kadang-kadang merasa seneng gitu ya. Karena kita nggak tahu ya, ini mungkin kalau untuk musisi yang baru lagi atau memang udah lama jadi musisi. Kalau aku sebagai artis yang memang udah
indie dari awal sampai sekarang dan udah tahu penghasilan kayak gimana, pembagiannya kayak gimana. Kan aku biasanya baginya kan sama agregator. Kalau indie itu kan rilisnya pasti ke agregator. Karena kita nggak ada label kan. Iya. Nah, kita jadi tahu penghasilannya selama 100% atau 75% itu berapa. Nah, ketika kita sudah dapat sama label dan apalagi kita cuman katakanlah titip edar gitu ya. Kan ada titip edar, ada yang jual pas. Jual pas. Kayak misalnya kita lagu kita dibeli, nah masternya itu nanti jadi punya label kan. Nah, kita paling cuma dapat ya berapa 15%, 5% lah. Dikit lah ya, kecil. Tapi secara penghasilan kalau kita titip edar di label itu jauh gitu. Gitu ya. Jauh. Kelihatan jauhnya jauh banget. Ini kalau yang kamu ngomongin ini, Vi, kan kita punya ada beberapa ini ya, apa namanya, pencari bakat ya, event pencari bakat. Ada saudara, gitu ya. Jadi sudah sampai final ya. Terus tiba-tiba dia bilang, karena aku tanya, kenapa nggak kamu lanjutin? Sudah oke gitu loh. Maksudnya kan kamu dikasih ketenaran, jaringan-jaringan untuk kamu semakin naik kan lebih cepat. Ya emang bener sih yang kamu ngomong tadi. Kontraknya lebih mengenakan mereka. Iya, memang. Aku jadi kayak sapi perah. Gitu. Memang. Dan itu sudah kamu buktikan sendiri. Sudah mengalami dan kayaknya nggak bakal balik lagi sih. Kecuali kalau Ektek Rising akhirnya mindahin saya ke. Kemarin kan baru join fam kan akhirnya. Kan kamu masuk ke Asia apa? Ektek Rising. Ya kan? Kemarin itu jadi gini. Kan lagi gabut nih, baru pulang dari Jakarta. Terus buka email. Ektek Rising. Nge-email. Jadi istilahnya gini, ini ibaratnya kayak memang mungkin rencana dari Tuhan ya. Jadi fam ini dia itu punyanya Ektek Rising. Oke. Nah, fam ini dia itu label cuman buat artis-artis indie. Oh. Jadi dia tetap label, jadi dia dia nggak beli lagu, tapi dia naungin lagu. Label-label indie mereka pun kalau aku lihat dari kontraknya, mereka itu cuman dapat dikit banget, tapi nggak tahu kenapa kok mau gitu. Oke. Vi, ini kan kamu udah pengalaman nih dalam perjalanan karirmu ini. Dunia gelapnya di dunia keartisan bagaimana, Vi? Ya mungkin kalau kita ngelihat dari sosial media, namanya sosial media ya, itu kan ada yang namanya personal branding. Ya kan? Ada yang namanya karakter orang itu di sosial media seperti apa sih. Tapi ketika kita on set atau lagi live, misalnya lagi di backstage, itu beda lagi. Beda lagi pasti. Itu satu. Yang kedua, tadi yang aku bilang label. Label itu orang-orang kan pasti kan kayak, wah dipanggil sama A, dipanggil sama B, lebih keren rasanya. Gitu kan. Wait. Kita sebelum lanjut lebih, kita mesti disclaimer dulu ya, teman-teman Sobat Nongki. Kita bukan mau menjelekkan label, tapi ini kita cuma ngomong pengalamannya Raffi ya. Jadi disclaimer dulu, ini nggak menjelekkan label. Oke ya? Oke. Ini opini pribadi aja. Nah, dari personal view-ku, menurutku, betul. Label itu beberapa, aku nggak bilang semua ya, ada beberapa yang tetap bagus, beberapa kali itu dapat tawaran juga, cuman berhubung udah nyaman jadi indie, makanya nggak tak ambil. Cuman beberapa label, itu ada yang, kalau aku nyebut itu serakah. Oke, yang ketemu kamu nih ya. Yang ketemu kamu kan ada yang nggak ketemu pun ada. Misalnya beberapa musisi temanku ini juga banyak yang cerita gitu. Artinya hak cipta atas intelektual kamu, hasil intelektual kamu tuh benar-benar didominasi oleh mereka hasilnya. Baratnya kayak gitu. Mostly gitu ya? Iya. Cuman juga nggak menutupi kemungkinan ada baiknya. Karena label kan kadang juga nyediain kayak bikin kita panggung atau secara promosi mereka mau budgeting dan lain-lain, itu mungkin oke di bagian situnya. Cuman di bagian menghargai hasil karya artis ini yang agak agak dipertanyakan gitu. Gitu. Kalau dari ya mungkin kebanyakan sih dari pembagian royaltinya yang gelap gitu. Vi, kamu masih muda banget. Jalan kamu masih panjang. Menurutmu indie itu akan bisa jamin kamu nggak ke depannya? Untuk apa ini?
untuk kamu misalkan menghasilkan uang untuk kamu di masa depan, cukup nggak hanya di indie label aja? Yang pastinya berdasarkan pengalaman, namanya artis itu pasti punya masanya masing-masing. Tapi sejauh ini kalau aku lihat, aku bisa manfaatin platformku nggak cuma di musik sebenarnya. Karena sebenarnya kan namanya sosial media itu kan lebih dari kita, kalau misal kita nganut satu genre, ya kita bisa lari ke yang lain gitu. Betul. Sebenarnya kalau misal ngomong final, aku pengen tetap di musik sebagai musisi indie, ya pengennya seperti itu. Tapi kalau bisa apa enggaknya mungkin belum bisa menentukan. Tapi kalau dari penghasilannya sih mungkin masih bisa. Masih bisa ya? Untuk sekarang masih bisa. So, sekarang kamu sudah berkarya. Total karya kamu berapa, Vi? Lagu? Paling 70-an lah, 70-an sekitar. Berapa lama itu, Vi? 70 lagu, Vi? Dari 2020. Yang tak hitung ya? Berarti sekitar 5 tahun. 70 itu yang aku hitung ya maksudnya. Aku hitung sebagai karya yang memang jadi. Kalau yang belum mungkin ada sekitar masih prototype lah ya, itu ya. Ratusan mungkin ada. Gila, kamu bikin lagu berapa hari sekali? Sehari itu butuh paling 4 jam gitu. What? 4 jam gitu bisa langsung bikin. Ini kalau ada gitar bisa tak bikin lagu sekarang? Seriusan, Vi? Bisa, beneran. Nggak ada tapi. Ini seru loh ini. Iya. Kalau kamu ngomong gitu, aku sempet ini nih. Aku sih terus terang memang ya aku belum terlalu tahu soal musik. Tapi aku tuh suka kadang-kadang melihat kisah suksesnya orang. Jadi orang tua aku tuh suka lagu namanya Lady. Kenny Roger, itu orang tua banget gitu kan. Oh iya. Okay. Jadi yang tadi kamu bilang 4 jam, itu kamu hampir sama kayak Lionel Richie, tau nggak? Lionel Richie? Iya. Itu legendary singer loh itu. Dia cuma bikin tuh di toilet, Vi. Nulis lagu di toilet? Iya, nulis lagu di toilet. Jadi dia bikin lagu cuma 1 paragraf sama si Kenny Roger itu. Dia cerita di ini ya, di videonya waktu dia konser. Si Lionel Richie itu diundang harus duduk di depan. Si Kenny Roger cuma ngomong, aku bikin lagu ini, aku minta sama Lionel Richie itu untuk tolong dong bikinkan arrangement lagunya sampai ini selesainya bagaimana. Dia jual mahal, tapi ini kalau meledak bisa 5 juta kopi nih. Langsung Lionel Richie-nya bikin. Tapi dia tuh datang kayak kamu gini, Vi, tanpa ada modal apapun. Jadi dia cuma datang orang, nggak ada persiapan apapun. Modal itu nggak ada persiapan maksudnya. Tiba-tiba dia ditagih, dia cuma ke toilet doang. Dia bilang cuma 2 jam nih, kamu 4 jam, hebat kamu. Itu ini sih gift nggak sih menurutmu? Iya sih, memang iya. Kalau ngomong enggak atau takutnya nggak bersyukur kan, tetap iyalah. Tapi karena aku pengen tahu, kamu kan usia masih 22 tahun, ya kan? Anggaplah 23 lah ya, segini. Mulai kepikir untuk bikin lagu itu usia berapa? Nah, itu waktu SMP. Awalnya itu kepikiran gara-gara kan pernah punya pacar sih. Ya, kita monyet lah gitu kan. Sevi. Tapi total pacar kamu berapa sih sudah, Bi? Dia ketawa loh, manajernya ketawa loh. Itu. Iya, skip aja itu. Baik itu. Nah, awalnya itu dulu bikin lagu itu kepikiran gara-gara kan dulu namanya punya pacar ya. Nah, dulu itu kan kalau ulang tahun paling hadiahnya boneka gitu kan. Atau apa. Nah, di saat itu aku itu pengen bikin sesuatu yang beda gitu loh. Karena memang orang itu pacar pertama yang akhirnya bikin kayak cinta akhirnya nggak sendiri gitu loh. Oh. Namanya pacaran kan kita kadang itu walaupun pacaran tetap ngerasa sendiri kan. Cuman dia itu yang benar kayak nggak ngerasa sendiri gitu akhirnya. Nah, akhirnya bikin lagu lah. Pertama kali itu bikin lagu untuk kadonya dia. Gitu. Cinta pertama. Judulnya itu apa ya? I Love You kalau nggak. I Love You tuh. Itu cinta pertama kamu di SMP itu? Kalau ngomong mantanku dia pertama enggak. Cuman kalau ngomong cinta pertama iya. Dia itu yang di SMP. Ada harapan mau nikah sama dia atau udah melupakan? Kita nanti ditontonin ke itu loh. Kita nanti jadi biro jodoh. Yang penting dia bahagia itulah. Yang penting dia bahagia. Cakep. Apapun itu. Gitu. Keren. Nah, terus sekarang kamu label udah pasti udah nggak mau indie. Terus next projectmu apa? Ini sekarang lagi fokus ke beat draft sebenarnya.
Kemarin itu di TikTok upload beat draft itu viral banget soalnya. Beat draft itu basically beat track Raffi, jadi itu aku bikin lagu di luar genre asliku. Kalau biasanya kan lagu galau. Nah di sini aku bikin lagu kayak rap, tiba-tiba rap trap kayak gitu, tiba-tiba Jepang, tiba-tiba luar lagu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kemarin tuh semua 5 kan kemarin sekarang udah 6 episode. Semuanya viral. Tapi memang basic kamu dulu pernah nge-rap sih ya. Iya. Cuman genre kamu memang lagunya yang ini patah hati gitu ya. Tapi yang aneh Jepang itu random. Tapi kok Jepang itu kan kadang agak rock gitu kan biasanya atau gimana? Kemarin tuh pop memang. Oh yang pop. Pop aja. Pop jazz gitu. Vi, genrenya. pertanyaanku Vi. Apa? Baik lagi sedikit Vi soal cewek Vi. Wajah cakep. Ya, enggak. Wajah cakep Amin. Kalau dibandingin sama ini kan belum. Kan? Tapi ini jagoanku, jangan salah. Wajah tuh nggak peduli. Yang penting kemampuan, ya nggak? Betul nggak? Iya. Kan? Setuju. Gini, Vi. Wajah cakep. Pinter bikin lagu, romantis berarti. Kenapa lagunya galau? Karena itu salah satu cara untuk mengekspresikan apa yang sudah terjadi. Oke. Gitu. So, kamu selalu merasa sedih sama cewek gitu atau gimana? Sebenarnya ini backlash lagi ya. Maksudnya ini balik lagi ke lagu Badut. Dulu itu lagunya itu kan sekarang banyak interpretasi sebenarnya ini kan agak kebelok gitu loh. Okay. Awalnya itu aku pingin lagu Badut ini untuk menggambarkan semua orang itu punya sisi keduanya loh. Gitu. Kayak misalnya aku tanya sama Om kalau misal stop dulu. Mas. Okay. Aku tanya sama Mas. Misalnya Mas lagi misal katakanlah Mas lagi nongkrong sama Pap dan tim misalnya. Oke. Mas bakal ngeluarin ekspresi dan respon seperti apa? Energetik gitu kan, energi, pasti ngobrol gitu kan. Iya, nggak mau kalah sama mereka. Tapi pasti ada kan kalau misal kadang itu kayak tiba-tiba lewat di hati kayak masalah rumah gimana ya? Anjir. Nah, kayak gitu. Atau misalnya lagi di rumah sendiri. Iya, benar. Apakah di rumah tiba-tiba energi sendiri padahal nggak ada siapa-siapa kan gitu juga. Pasti kayak ya udah paling scroll HP atau kerja gitu kan. Nah, itu yang pingin aku gambarin ke lagu Badut sebenarnya gitu. Oke. Cuman berhubung mungkin karena viral banget dan aku nggak bisa ngontrol mungkin ya karena saking ramenya itu akhirnya kebelok lah lagu Badut ini buat cewek gitu. Awalnya sebenarnya bukan gitu. Karena waktu itu pas aku ngalamin hal ini, itu aku lagi di kamar dan aku mikir enaknya masalah ini diceritain ke siapa ya, gitu. Karena nggak menemukan orang buat diceritain. Jadi gitu. Inspirasi. Akhirnya aku menentukan dan menemukan lah siapa orang yang terbaik, siapa orang terbaik yang harus aku ceritain gitu, yaitu diri kita sendiri. Gitu. Karena misal Mas gitu punya pikiran, aku mau mukul dia gitu. Nah, bagi orang lain itu kan salah. Ya kan? Betul. Bagi orang lain, kamu ngapain pengen mukul dia? Itu gitu. POV-nya dia. Ya. Tapi bagi Mas sendiri, Mas kan punya alasan. Ya, nah, benar. Itu kenapa kita adalah orang terbaik untuk dicurahkan di musik. Karena kita bakal setuju sama apa yang kita pikirkan gitu loh. Ya pasti sih. Itu alasannya. Akhirnya itulah tempat kenapa aku harus nulis lagu terus. Karena itu yang tempat ceritaku di situ gitu. Untuk nulis lagu sendiri, kamu perlu ruangan khusus nggak? Yang maksudnya gini, ada satu ruangan mungkin yang itu tempat the best place for your inspiration gitu. Oh iya, kamarku. Itu aja, kamarku. Dan itu harus hening kah? Harus gelap kah? Harus remang-remang kah? Harus sendiri, intinya harus sendiri. Dan misalkan nih, kan kamu pasti sudah populer nih di kalangan teman-teman kamu. Populer itu kan kadang ada yang nggak enak, betul kan? Maksudnya kamu nggak bisa terlalu free, karena pasti ada orang, penggemar kamu nanti gini-gini, kamu harus jaga image gitu kan. Misalkan, Vi, ada teman kamu yang resek deh, mengganggu pikiran kamu banget. Itu lagu itu bisa jadi tempat kamu untuk menenangkan diri atau enggak? Membuat lagu yang bikin nenangin diri itu, bukan dengerin lagunya. Kalau dengerin itu kan biarin, maksudnya ibaratnya kita rilis ke Spotify, itu kan ceritaku ya. Iya. Didengerin sama orang-orang, seneng dong. I see. Nah,
menulisnya yang Jadi bikin kamu tenang kok gitu. semakin ada orang yang gangguin kamu semakin banyak inspirasi gitu dong? Semakin banyak inspirasi. Gangguin guys. Enggak gitu. Kan kita sama bikin dia pada kaya. Tapi menarik juga sih. Itu menarik. Iya. Ya. Apa harus digangguin? Nah ini gangguan pertama ini sudah benar. Iya. Minum dulu ya, biar semuanya Thank you. ada. Thank you bro, thank you bro. Thank you, Ini Pak. temanku Atlet Bliat. Hah? Atlet Bliat. Oh, bukan. Kamu ngerti loh? Ku tersenyum. Terus Bukan berarti aku bahagia. Bener nggak? lagu ini gitu bener-bener ya, aku dengerin. 100. Iya. Soalnya dulu saya pernah jadi badut tuh. Nah, terus? Di lampu merah. Terus? Raffi terinspirasi dari aku. Sebentar. Sebentar sini. Kamu badut itu dipacarin kayak lagunya ada band itu apa? Manusia bodoh. Enggak, badut itu sing badut sing pokoknya ngamen loh. Manusia silver. Iya manusia. Manusia silver. Iya. Coba bikin judul manusia silver kok ya. Sesuai judulnya kabeh nganu iki kok. Apa sinar lampu merah. Iya. Nah, minum ya. Thank you bro. Thank you, Pak. Diminum dulu Vi. Tersenyum. Iya loh, tapi Mahal. aku tuh kemarin ngeliat beberapa videonya Raffi itu ya. Ya mungkin ini kayak gimana ya? Kok anak ini aku pikir-pikir cakep, masih muda. Lagunya kok galau-galau. Apa dia tuh kayak semakin banyak cewek-cewek menyakiti dirinya Raffi gitu, semakin banyak lagu ya. Aku malah mikirnya gitu. Nggak enaknya itu mungkin kalau bikin lagu galau itu karena udah ini ya, mungkin udah market ya. Jadi kalau mau bikin lagu, pernah sekali itu bikin lagu, akhirnya bikin lagu seneng. Sekian lama akhirnya bikin lagu seneng. Judulnya itu waktu itu Dak Diduk. Cuman responnya kenapa bikin lagu seneng? Gitu. Ya, penonton malah kayaknya nggak Kecewa suka ya, gitu ya. penonton kalau lihat aku bikin lagu seneng gitu. Oh. Nah, waktu bikin lagu sedih, kenapa kok bikin lagu sedih terus? Bikin lagu seneng lah, bingung jadi. Diem lu. Jadi ya, tapi tetap kadang itu namanya feeling kan nggak bisa bohong ya. Kadang itu bikin lagu gitu, oh ini rame nih. Gitu. Apalagi udah nemuin hooknya, udah nemuin enaknya dipromosin di bagian mana, itu kan udah ketemu. Nah, itu jadi yang kamu dirilis mana? Yang pernah nggak kolaborasi sama orang lain gitu? Kemarin itu baru kolaborasi sama ada satu TikToker yang kebetulan dulu temanku juga, namanya Sugora. 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 Iya. Nama panggung dong itu. Iya, nama panggung, Oke. nama aslinya nggak tahu. Kemarin itu baru rilis juga lagunya. Itu judulnya The Room Still Knows Your Name. Itu sebenarnya lagunya dia, cuman aku karena di episode Bitraf itu aku bikin yang versi duet. Dan kebetulan dirilis sama dia gitu. Oh. Kayaknya sudah rilis. Tersenyum. Roti ini, roti ya. Alhamdulillah. Sambil gugur air. Oh, balas dendam dia, bisa tunjuk tadi Vi, kalau ganteng sama kamu Vi. Balas dendam dia Vi. Marah. Nah, itu kalau kamu kolaborasi gitu Vi, duitnya gimana Vi? Ada yang namanya split royalty. Jadi kita bagi persenannya, tapi harus diobrolin dulu lah berapa-berapanya. Misalnya biasanya sih paling nyaman ya kayak 35, 30 kayak gitu misalnya. What? Misal duet, kan duet ya 35 artis, 35 artis satunya, yang 31 satunya itu produser. kayak gitu. Oh. Kalau misal katakanlah produsernya dari aku sendiri, berarti ya dibagi berarti katakanlah 60-40 kayak gitu. Oh, oke. Itu pembagiannya. Dan ada sistemnya memang di kita kalau di agregator itu ada sistemnya memang. Jadi kita tinggal undang aja si penyanyinya buat jadi. Oh, tapi misalkan di upload di operator. YouTube-nya dia sendiri gimana dong? Kalau di YouTube-nya dia sendiri, itu kan pasti kena ini Om, kena konten ID-nya. Wait. Mas. Di konten ID itu kan pasti kalau kita rilis itu pasti langsung ke copyright. Nah, copyright-nya itu masuknya ke sana langsung. Dimasukin Ya, itu nama-namanya. Gitu. Dari situlah. Keren Karena sih, nanti langsung dimasukin ke split royalty, mereka langsung dapat uang dari sananya. Gitu. Oke. Ada kepikiran nggak kamu misalkan dalam batas waktu tertentu kamu nggak pengen nyanyi, cuma sekedar bikin lagu? Atau tuh panggilan jiwa kamu emang pengennya nyanyi? Itu baru kepikiran aku.
Gitu ya. Apa jadi pencipta lagu aja ya? Iya. Dengan 4 jam itu kamu jenius di musik sih menurutku. Nggak tahu ya, sebagai orang awam aku melihatnya begitu. Belum kepikiran sih, tapi kayaknya ide bagus. Karena sebenarnya kalau diomong nyaman apa enggak secara terbuka jadi artis, maksudnya kayak kalau ngomong itu kan sekarang influencer ya, terbuka kayak apa-apa dilihat, bikin rusuh dilihat apa segala. Jadi kita nggak bisa bebas ekspresi gitu. Mungkin itu solusi tepat sih. Baru kepikiran itu. Tapi kalau lihat kamu penampilanmu hari ini, kamu tampil kayak dari outfit kamu ekstro banget. Tapi kalau aku lihat ada di IG kamu kayak orang introvert ya. Jadi sebenarnya yang mana Vi? Lebih ke nggak tahu karena nggak pernah diagnos pastinya. Kalau aku introvert itu kan kebanyakan takutnya kayak self diagnos, wah self claim padahal di TikTok kayak gini. Tapi kan namanya kalau merasa sendiri ya introvert. Kalau introvert karena aku jarang keluar, manajerku itu pun juga menyadari nggak pernah keluar. Selalu di rumah. Kecuali kayak ada kayak special event kayak misalnya tiba-tiba ada yang meninggal gitu katakanlah. Nauzubillah min dzalik, tapi katakanlah ada yang meninggal itu baru aku datang. Kalau misal ada yang katakanlah ada yang baru pulang dari luar kota, nah itu aku baru datang. Tapi ya kalau misal nongkrong sama teman-teman pasti di rumah gitu. Jadi jarang kamu nongkrong di kafe? Jarang. Nggak suka malah. Oh berarti udah fix sudah. Lebih banyak rame banget ya? Itu mesti langsung ini soalnya. Apa ya? Sosial energi itu rasanya kayak kuat banget. Intro udah fix lah kamu intro. Udah fix sih. Nggak usah deh, self declare. Aku yang ngomong deh. Ya, terima kasih. Jangan terima kasih, Vi. Aku yang terima kasih, Vi. Vi, by the way, Vi. Ini kan kamu pertama kali masuk podcast. Dan The Nongki ini pertama kali ngundang artis dulu, Vi. Oh ya? Iya, pertama kali. Ini pertama-pertama semua, Vi. Rezekiku dan rezekinya The Nongki berarti. Amin, betul. Iya. Jadi mudah-mudahan kita semua jadi nomor 1 semua, Vi, nanti. Amin. Karena juga sebenarnya banyak loh artis Sidoarjo yang bisa kayak maksudnya di tempatku sekarang itu sebenarnya banyak loh. Kayak sekarang itu ada artis Sidoarjo yang lagi naik banget. Ada. Coba siapa? Si itu kan yang goyang-goyang dangdut itu kan. Iya, Tengsi. Ada sih. Itu Sidoarjo loh. Aku baru sadar kemarin nonton podcastnya dia itu. Sidoarjo. Tapi memang mukanya jawir sih. Tapi gini loh, Vi. Maksudnya anak Sidoarjo itu yang memang punya bakat prestasi ya, dan berprestasi itu banyak banget. Terus terang iya. Tapi nggak tahu kenapa, kan aku kayak ngundang Raffi nih. Kan teman-teman nih dari tim kreatif, lalu teman-teman lainnya kan ngomong, ini aja ini aja mas. Aku tuh masih ngeliatin, mana yang aku mau lihat dulu gitu. Aku ngeliat kamu nih, gas. Nggak pakai mikir loh. Gas, undang aja, undang, aku pengen. Tapi kalau ada, maksudnya ya aku nggak mau ngejudge orang lain ya. Yeah. Tapi kan orang itu kan pasti ada feelingnya, ya kan? Maksudnya intuisinya itu. Nggak tahu kenapa aku pengen banget. Pertama nih, kamu termasuk generasi Z, ya kan? Gen Z kan? Nah, aku tuh pengen loh berinteraksi sama teman-teman Gen Z ini yang katanya rapuh banget, fragile banget. Tapi secara prestasi, secara pemikiran itu jauh lebih cepat ketimbang kita-kita yang generasi sebelumnya. Nah, dan aku ngeliat video klip kamu yang, terus terang aku ngeliat video klip kamu yang di Sidoarjo itu, aku bilang, anak ini luar biasa. Punya prestasi, tapi tidak mau melupakan kulitnya. Itu enggak semua anak tetap mau memegang prinsip itu loh. Makanya aku pengen tahu, Raffi yang kayak gimana sih anaknya itu. Maksudnya gini, star syndrome enggak? Iya. Tapi enggak loh, Vi, kamu, Vi. Karena berdasarkan apa yang diajarkan sama papa, semua orang itu sama, mau kamu di atas apa di bawah. Gitu. Nah, ini, Sobat Nongki nih ya. Sekali lagi nih, ini hostnya The Nongki yang ngomong. Kalau orang ngomong seorang Raffi, star syndrome, sebetulnya salah, sebetulnya. Karena jarang keluar intronya. Ya kan? Seorang intronya. Nah ini kita langsung buka faktanya di sini. Jadi
Raffi ini aku bilang ya anaknya ramah sih menurutku. Eyes can lie loh. Eyes can lie. Iya. Ya kan? Terima kasih. Tapi keren, sumpah keren. Vi. Next nih kita mau ngomong, aku mau mengerti ini Vi. Apa? Muda, mirip-mirip nggak sih kamu kayak Justin Bieber? Kamu gitaran, kamu upload gabut. Hampir mirip-mirip loh sebetulnya. Pernah cek nggak kamu? Kayak story-storynya Justin Bieber? Oh, yang dulu dia pengamen Ya, gitu kan, depan ya kan? toko dia nyanyi itu kan. Ya. Terus kan itu dia kayak gitaran, ibu yang ngerekam, kirim aja kan? Kan nobody knows itu kan? Iya. Dan kamu lakunya sama. Amin. Amin. Yang pastinya amin. Aku aminin sih. Kalau misal kan sekarang apalagi udah dapet spotlight di lagu Inggris dan kemungkinan semoga bisa naik di situ juga. Kalau bisa satu panggung sama GB dan punya cerita backstory kayak GB ya, why not gitu. Kecuali yang buruk-buruk ya. Kayak yang lagi diisukan itu kemarin PDD dan lain-lain itu menyeramkan. Kamu realize nggak? Apa? Aku ngomongin kamu cerita ini, aku kepikiran biografinya orang-orang Lionel Richie, Justin Bieber. Kamu punya sebetulnya banget ke sana. Cuman masalahnya, mungkin di Indonesia sama di luar beda cerita. Yang tadi kamu sempat ngomong soal label dan lain-lain, itu kan suportifnya atau enggaknya kan kita pasti beda lah ya. Di sana hak ciptanya bagaimana, di sini gimana kan beda pasti. Kalau Raffi sendiri, kamu lebih seneng ngejar ketenaran atau kamu menciptakan karya-karya yang kamu bilang masterpiece nantinya? Kayaknya sih karya ya. Kayaknya. Tapi tetap nggak tutup mata bahwa ketenaran ini akhirnya jadi tujuan. Karena kita kan rilis juga nggak cuma-cuma karena udah tahu ini sekarang jadi ibaratnya ini kan pekerjaan utama aku ya sekarang. Mungkin kalau soal uang aku sekarang udah nggak seberapa mikirin karena juga ya gitu-gitu aja lah soal uang kan. Cuman next step-nya apa? Ini anak muda loh yang ngomong. Next step-nya apa? Setelah sekarang udah viral Badut, udah viral Part 2, udah viral Jancuk dan lain-lain. Sekarang apa? Tapi ngeselin loh lagu movie. Ya, yang Jancuk itu ngeselin lebih. Asli ngeselin. Itu mau ini sebenarnya mau meramaikan kata Jancuk. kasarnya Jancuk gitu, dengan cara itu. Ya, tapi kamu berhasil, Vi. Berhasil tuh, Vi. Berhasil akhirnya. Nggak tahu aku ternyata kalau justru anehnya gini, waktu aku perform di Jakarta, itu orang-orang tahu lagu, malah kebanyakan itu mintanya lagu Jancuk daripada lagu Badut loh. Performnya itu minta lagu Jancuk. Ayo Taka nyanyi lagu Jancuk aja, sama gurumu nggak boleh nggak? Soalnya kan kata kasar kan. Apalagi kadang itu SMP, SMA takutnya bawainnya takutnya gitu. Di Surabaya justru lagu Jancuk ya rame sih, cuman coba Vi kamu meso gimana Vi? Lihat sini Vi TV. Kamu kok meso gimana Vi? Jangan lihat ke aku Vi. Yang apa ini? Halus, keras atau apa? Nah ini dia. Kalau Jancuk kan orang Surabaya macam-macam, multi persepsi gitu kan. Kan kamu halus banget nih Vi orang Vi. Coba Vi kamu marah sama ini Vi. Boleh dimarahin. Boleh. Ayo, sebentar, tak tutup dulu. Oke. Ntar dimarahin sponsor aku. Jancuk. Nggak enak kalau marah mah nggak boleh Gitu marah-marah. ya? Iya nggak boleh. Hebat loh Vi. Serius Vi. Iya. Kamu konsisten pada inimu ya, soulmu sendiri ya. Punya jati diri sudah. Karena musisi harus ego memang kadang. Iya. Tapi kalau udah ngomong pekerjaan baru nggak boleh. Tapi kalau karya harus ego. Oh iya sih, benar. Tuh. Kalau nggak gitu feeling nggak dapet soalnya nanti. Terus kamu kan pengen tadi kamu awal kan nyanyi ketenaran, tiba-tiba kamu tadi kan kita ngomong, wah barusan kepikir apa nyiptain lagu aja ya. Di usia kamu Vi, udah siap Vi di balik layar doang. Siapa aja sih, Mas? Terima kasih loh ya. Siapa aja. Kayaknya siapa aja sih, Mas. Soalnya
sebenarnya kan bikin lagu itu cuman ibaratnya mediasiku buat bercerita aja kan sebenarnya. Masalah rame apa enggaknya ya itu kan sebenarnya ramenya itu alasan yang ngejar rame itu cuman mau banggain papa sama mama aja sebenarnya. Di luar itu sebenarnya pinginnya ya udah di balik layar aja gitu loh. Dan kamu udah berhasil dong itu. Tetap namanya orang kan pasti nggak bisa ini ya, nggak bisa puas ya. Aku sih merasa tujuan terakhir pasti go internasional, worldwide. Apalagi nanti pasti bawa nama Sidoarjo lah, kayak keren kan. Dan papa juga backgroundnya juga lumayan bagus di lingkungan, jadi pengen aja bawa nama, kalau bawa nama Sidoarjo Indonesia, terutama Sidoarjo gitu. Artis Sidoarjo ada yang di luar negeri. Kepikiran kamu sampai segitu? Ya ada pastilah. Itu tujuan sekarang, pengennya kayak gitu. Kamu punya ini nggak? Penyanyi yang jadi inspirasi kamu nggak? Ada. Siapa itu? Rex Orange County. Hah? Siapa itu? Itu yang nyanyi lagu Pluto Projector, tahu nggak? Enggak. Itu musik apaan tuh, Vi? Itu dia lagu apa ya itu? Dia itu genrenya apa dia? Bedroom pop dia itu. Indie juga dia. Oh. Bedroom pop. Lagunya itu kalau kayak orang itu kayak siapa ya kalau Indonesia ya? Indonesia itu kayak The Changcuters dia. Oh, oke. Iya, kayak The Changcuters. Kalau di luar ya, cuman nggak terlalu kayak The Changcuters, cuman feel-nya. Kalau kadang dia nyanyi lagu fun itu kayak The Changcuters. Oh, oke. Gitu. Kenapa Vi ambil dia, Vi? Apa karena genre musiknya dia atau profilnya si penyanyinya? Liriknya dia itu, cara dia buat lirik itu nggak sama kayak orang lain. Kadang aku dengerin Casey nyanyi kan itu kan kadang puitis ya. Atau kalau misal kita dengerin lagu lama kata Vina Panduwinata atau 2D ya? 2D. Oh iya, tahu. Krisya dan lain-lain, Uta dan lain-lain itu kan kalau bikin lagu kan puitis banget. Puitis banget. Tapi kalau dia itu kayak ngomong, bikin lirik itu kayak ngomong biasa. Nggak yang kayak aku ingin jadi, enggak. Tapi kayak aku kemarin loh gini. Ya, kayak ngomong gini biasa. Ya kayak gini ya, tapi jadi lagu. Dan nggak tahu kenapa kena di hati itu kena. Akhirnya dari situlah mencoba untuk coba kayak dia, nyoba nggak bisa. Aneh. Oh gitu ya. Jago banget rasanya itu kayak kalau aku dengerin mungkin kalau artis-artis Indo, kalau Indo aku ada yang kalau suka aja mungkin ya. Kalau terinspirasi sih nggak ada. Mungkin kalau suka Rizky Febian tuh bagus dia. Atau kemarin itu yang lagu luar itu siapa sih? Rizky Febian itu kan lagunya kan melo-melo gitu. Melo. Tapi kan pertama dia lagu itu Kesempurnaan Cinta itu langsung jatuh cinta sama lagu. Enak banget itu, enak banget. Easy listening lah. Easy listening banget. Okay. Jadi dengerin itu kadang juga ngambil chord dari lagu-lagu orang-orang Indo juga. Tapi itu dibolehkan. Karena kan inspirasi sepotong-sepotong doang. Tangan ada kan cuma ada 7. Iya. Kalau ada kemiripan juga gimana? Tangan cuma ada 7. Iya. Lagu udah berapa banyak sekarang. Nah ini ngomongin berapa banyak. Lagu kamu kan sudah ada yang hits. Ketika kamu keluarkan baru, antusiasmenya kan ada nggak langsung growth-nya itu langsung sama kayak yang lagu Badut? Atau lebih pelan? Growth-nya untuk antusiasmenya orang untuk dengerin. Yang kapan ini? Yang terakhir aja deh. Yang terakhir yang ini. Maksudnya setelah Badut kan langsung nyentuh 15 juta tuh. Kan kamu masih terus nyiptain lagu-lagu baru. Kalau angkanya mungkin belum kekejar yang Badut. Tapi secara growth orang yang dengerin kamu dari Spotify, dari YouTube, yang sekencang itulah pertumbuhan ininya, viewernya gitu, Vi. Selain Badut? Oke. Janco itu satu. Janco pastilah, aku pasti. Tak Telar Good Looking itu juga. Oh, Good Looking ya? Tak Telar Good Looking itu juga. Walaupun secara stream nggak sebanyak Badut dan Janco, tapi secara growth dia sama. Bareng. Maksudnya ini ya, maksudnya feel ramenya itu sama. Feel ramenya itu okay. Sama Aku Bisu itu juga. Kala itu drop-dropnya waktu itu karena
promosiku lagi berantakan, Oke. kebanting sama karena udah ini, aku itu udah ke jadi orang-orang itu aku ngertinya aku itu duta badut. Ketika aku bikin lagu yang nggak berhubungan sama badut, mereka marah. Gitu. Awalnya Sesensitif itu. sesensitif itu. Jadi kalau misal punya pacar itu langsung dikomenin kayak, oh udah nggak jadi badut lagi, wah ketua pengkhianat kayak gitu. Seriusan sejahat itu. Sampai kayak gitu. Netizen ya? Nah, netizen memang ya nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngontrol. Jadi ya lumayan berantakan lah. Nah, ketika kamu bikin satu lagu terus tidak diterima dengan baik, cara kamu apa ya? Kan kamu pasti drop tuh. Mentally drop atau gimana? Kalau drop enggak, tapi rasa ingin bikin lagi yang lebih baik itu yang akhirnya Gila kerennya ini. dar gitu. Kayak Kan bener-bener. Gen Z kan fragile, gampang rapuh. Kenapa kamu nggak kayak gitu? Jangan-jangan kamu titisan orang lama-lama. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Bismillah. Karena itu sempat terjadi di setelah lagu Trauma, sempat fragile, sempat rapuh. Jadi lagunya itu mungkin nggak seramai yang sebelumnya ya. Cuman ada feeling yang dimana akhirnya oh berarti udah berhenti gitu, udah nggak bakal rame lagi nih gitu. Cuman itu makan waktu banyak banget gitu loh. Berapa lama untuk kamu? Berdiri lagi gitu. Berapa lama? 3 bulan apa nggak? 3 bulan. Wow. Buat bikin lagu yang real ya. Jadi setelah Trauma tetap upload, cuman Feel-nya agak beda ya. Nggak bikin lagu lagi gitu selama 3 bulan. Oh. Itu pertama kali pindah akhirnya. Setelah dari rumah pindah ke tempat lain tuh nggak bisa bikin lagu lah, drop lah, akhirnya fokus sama hal lain lah yang nggak penting gitu. Tapi panggilan jiwamu tetap ke musik lagi akhirnya. Baliknya tetap ke sana. Nah, akhirnya, bangkit kamu apa yang kamu lakuin? apa batin? Untuk bangkitnya kamu. Oh, bangkitnya. Semangat lagi itu apa yang awalnya itu yang pasti ngerasa kalau oh ya buang-buang waktu ya, ngapain kayak gini gitu loh. Itu satu. Yang kedua pastinya ini big thanks to manajerku karena selalu kasih support ya, encourage ya. dorong. Jadi tiap kali aku kayak misal lagi bad mood gitu. Nah, dia itu sing kayak ayo naik no, ayo bikin lagu, ayo promo. Kamu apain dia? Oh, solo rokok. Oh, dia ngerokok juga? Ngerokok. Ngerokok? Ngerokok. Padahal kamu penyanyi. Nggak bahaya gitu? Enggak. Nggak bisa bantah kalau itu. Nah, kadang itu ya pastinya manajer. Nah, dia dari nol ikut dia. Dari nol aku pertama kali belum naik pun dia Temen udah ikut. apa? Sekolah? SMP. Oh, SMP. Adik kelas dulu. Bestie dari dulu memang. Bestie memang. Sama-sama intronya. Yang selalu dorong itu manajerku. Ayo, nggak usah dipikir naik nggak naik, pokoknya bikin lagu. Keren kan, Bro? Awalnya. Mungkin dari situ akhirnya ya kerasa lah. Oh iya terlalu buang-buang waktu sih. Oh. Kamu doing something apa gitu? Maksudnya selain dikasih support, encourage dari manajer kamu. Misalkan nih kamu punya hobi kamu apa sih? Nah, aku nanya dulu. Selain bikin lagu ya. Musik, nyetir gitu, sambil nyetir musik. Olahraga enggak lah ya? Enggak. Ngerokok. Nge-game sih paling nge-game ya. Oh, nge-game. Kalau pergi kayak healing ke biasanya kalau lagi nunggu, misal lagi ngedit nih, lagi exporting atau lagi download plugin, nah itu main game. Nunggunya main game. Paling kalau udah selesai baru kerja lagi. Kalau kerja itu udah nggak bisa diganggu soalnya, nggak bisa main game atau apa. Misalnya lagi ngerjain lagu nih, tiba-tiba anak, ayo ngopi di luar. Nggak bisa kamu ya? Nggak ikut sendiri aku nggak mau. Oke. Tuh. Karena ya terlalu fokus sama, karena kalau kita musisi itu kerjanya itu nggak kayak orang normal soalnya. Orang normal kan, ini pasti boleh ditanyain ke semua orang musisi yang bikin lagu ini. Musisi itu kerjanya nggak bisa ditentukan jamnya. Iya sih. Jadi kalau orang kerja biasanya kerja itu jam 7 sampai jam 9 ya? Jam 9 sampai jam 6 sore gitu, ya, atau jam 2 sampai jam 10 gitu katakanlah. Kalau musisi itu bisa
jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Kayak gitu. Oh, tergantung inspirasi Tergantung. sama moodnya. Aku itu paling cepat itu kerja jam 2 pagi sampai setengah 3 itu sudah selesai lagunya. Jadi setengah jam tok nulis lagu. Habis itu setengah 3 itu lanjut ngedit langsung mixing mastering itu selesai jam 4 itu udah selesai. Damn. Tuh Nggak paling sampai 2 cepet. jam dong? Itu paling cepet itu. Itu sama mixing lagunya sekali? Udah sama mixing sama mastering. Tinggal upload. Otak kamu isinya apa, Vi? Organ, Vi? Gimana coba? Iya, Kenapa bisa karena cepat gitu? feel pasti kalau kita udah nemu triknya. Jadi kalau kita udah nemu triknya waktu nulis itu pasti nanti langsung oh ini kayaknya bagus deh buat promosi gitu. Pasti tutup dong kayak misal kita nulis lagu ini bagus deh buat promosi. Oh liriknya diganti gini aja deh. Tapi tetap satu frasa, tetap satu ceritanya tetap. Cuman kita ubah biar promonya bagus. Nanti rekaman langsung auto tune tuh dibenerin, pitching dulu, habis itu kita mixing mastering, habis itu langsung kita langsung kita rilis ke ini agregator gitu. Dan sih kamu. Kamu suka main catur nggak sih waktu kecil? Catur nggak suka, nggak bisa. Enggak, aku penasaran. Karena kamu bisa mikir 5 langkah ke depan langsung loh dalam waktu singkat. Mungkin karena jam terbang ya, udah terbiasa. Harus A, harus B, habis ini apa, C, D, E gitu. Kamu orangnya fokus loh, Vi. Terus juga harus efisien kan. Kalau mixing masteringnya langsung bikin template. Kalau ketika kita upload, ketika kita import lagunya ke DAW, kita langsung masukin template ya biar cepet ngeditnya. DAW itu apaan? DAW itu ibaratnya kayak kalau kita biasanya zaman dulu itu kita ngeband, kita nyanyi secara langsung. DAW itu ibaratnya kayak alat kecil buat ngeband, tapi dibikinin instrumen buat kita bikin instrumen gitu. Ya kayak gitu. Terus kamu setelah dapat pendapatan dari musik, nggak kepengen Vi kamu beli apa untuk self reward kamu Vi? Self reward ya. Yang belum keturutan mungkin sekarang ini ya. Ngumrohin mama itu udah dari SMP ya aku janji soal. Sampai sekarang belum keturutan itu tok. Mamamu yang belum pengen atau kamu? Mama sudah pengen, aku yang mungkin dulu karena mamanya baru pegang uang ya. Jadi ya impulsif. Terlalu banyak gitu lupa lah akhirnya. Tapi sekarang sudah sadar alhamdulillah. Enggak sih. Kamu udah tenang sih Vi. Iya. Bisa ini sih maksudnya untuk seorang anak muda di umuran kamu ya, impulsif ketika mulai hilang tapi tidak menghilangkan ambisi kamu berkarya. Itu sudah mulai ke ambivert sih. Ambivert? Apa itu ambivert? Ambivert itu kamu akan lebih tenang. Jiwamu lebih tenang, lebih wise kayak gitu, Vi. Tapi baru dengar itu. Oke, nanti kamu cek Vi, ambivert. Aku pernah ngalamin itu, Vi. Tapi gini, ambivert itu kamu nggak akan mudah marah sama orang. Kamu akan lebih wise, mikirnya panjang gitu. Jadi kamu seakan-akan sudah tahu jawabannya itu 5 ini kalau tak langkahin ini nanti akan begini-gini, aku ambil yang ini. Tapi satu, Vi, jangan terlalu cepat ke sana. Maksudnya ke sana itu mana? Ambivert itu perasaanmu yang tenang. Mau digodain orang apapun, kamu tuh nggak akan marah, nggak akan impulsif. Kamu nggak akan pernah kayak ambisi, ya udahlah. Misalnya gini ya, kamu punya sesuatu yang udah bikin kamu nyaman. Kayak ada sesuatu, kalau orang masih anak muda banget ya, itu kan pasti, wah aku ngerasa aku punya pendapatan sekian, ini berjalan regularly sekian. Aku ntar akan mau beli ini gitu. Nah, itu oke menurutku. Tapi ketika kamu sudah mencapai jadi extrovert, introvert, ambivert, tengah-tengah itu, Vi. Jadi kamu kayak lebih tenang. Nah, jangan matiin ambisi kamu untuk maju lagi, Vi. Pesanku itu sih. Iya, pasti itu. Jangan sampai karena sayang banget, potensimu itu gede. Tapi oke lah, kamu udah nyadarin, oh ya kemarin kan udah impulsif nih belanja-belanjanya kan, kamu udah clear, tenang nih. Iya. Tapi mesti punya target sih, Vi. Iya. Harus punya ini harus kamu. Kan
nantinya masih umur 23, lu harus bikin keluarga nanti gimana. Karena mungkin dulu itu impulsif juga karena dulu kan namanya anak muda ya, pasti kan banyak banget yang pengen dibeli kayak gitu Ya, kan. pasti. Nah, berhubung nih akhirnya punya uang dan hasil dari Keringat sendiri. nggak salah dong beli gitu. Iya. Cuman makin lama dipikir, oh iya kenapa dulu nggak diinvest aja ya? Oh iya dulu kenapa nggak di ini aja ya kayak gitu loh. Penyesalan itu pasti ada. Cuman ngomong itu berguna apa enggak ya tetap berguna karena untuk pelajaran pengalaman hidup. Betul. Namanya biar pernah lah Biar gitu. pernah ngelakuin lah ya. Tapi sekarang ya sudahlah cukup itu aja. Cukup sampai situ aja gitu. Keputusan kesalahan terbesarmu apa, Vi? Beli apa, Vi? Ketawa loh. Keputusan terbesar untuk beli apa? Yang salah. Yang salah. Putusan terbesar yang paling salah. Mesti jujur, Vi. Ada obat nggak? Obat jujur. Boleh obat jujur. Berat ini kayaknya. Apa ya? Mungkin terlalu loyal ke cewek mungkin ya. Itu mungkin. Terlalu royal. Kalau dibilang beli, mungkin ada skin kayak beli skin Skin game. game. Ya kayak gitu. Itu nggak terbesar lah, Vi. Tapi masalahnya kan kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5 kan jadi besar. Ya kalau diakumulasiin oke lah. Iya. Maksudnya gini, Vi. Tapi kalau mungkin cewek, ya. Yang paling besar. Tapi bukan kesalahan terbesar ngasih cewek kan, Vi. Tapi mungkin apa, Vi? Ada story di balik itu, Vi. Rok yang soal cewek ini. Soal cewek tadi kesalahan terbesarnya, Vi. Mungkin dari ceweknya sendiri nggak minta ya. Karena ya kita sebagai laki-laki pasti punya pride yang kayak, aku soge loh. Ya. Aku kaya loh, aku bisa Mampu. beliin, aku mampu loh. Oke. Akhirnya tiap kali dia mau beli apa, dah. Itu Ya. pacar keberapa, Vi? Berapa ya? Dia menghitung loh. Coba diingat, nggak apa-apa. Kasih waktu 1 menit cukup nggak? Ingat. Keberapa ya? Masalahnya banyak. Aku lagi masalahnya banyak. Masalahnya Kepuasan banyak. ya. Lu gendut cewek berapa bulan sekali, Vi? Wah, kalau sekarang lama. Sekarang lama. Yang sekarang ini udah 2 tahun. Yang sekarang. Sekarang udah punya pacar. Sekarang udah punya pacar. Pakai hijab. Pakai hijab, kadang pakai hijab. Oh iya. Pakai hijab. Karena aku lihat IG kamu. Seorang Raffi juga ini ya. Itu adalah. Cuman nggak terlalu terbuka ke sosial media karena I know sih. pasti ya ini. Cuman pribadi kamu tuh menarik sih, Vi. Menurutku, Vi. Kenapa itu? Pertama kamu tenar. Masih muda biasanya ya. Ya mungkin ini ya pengalaman sedikit kali ya. Kalau dulu waktu aku muda kan pengennya kan kok gandeng tuh yang kelihatan gitu kan. Bikin cowok iri gitu kan. Kalau aku lihat kamu kayak tenang itu, Vi, sama cewekmu, Vi. Masa kamu udah di fase mencari ketenangan soal perempuan, Vi? Karena ya nggak, maksudnya aku sama dia itu kan tentang aku sama dia ya. Oke. Jadi ya kayaknya apa yang tak lalui sama dia, apa yang sedang tak lihat sama dia ya biar kekip sama aku sama dia aja. Gitu. Iya. Nggak perlu orang lain tahu. Gitu. Udah fix introvert kamu. Habis perkara. Ambivert apa introvert jadi ya? Tapi gini, orang extrovert bisa ke ambivert, tapi kan pada dasarnya kan basicnya udah extrovert. Kalau aku kan extrovert banget orangnya, baju kan ngejreng gini-gini kan. Tapi kalau kamu introvert malah ke ambivert, itu tenang sih, hidup pun tenang sih, Vi. Lebih tenang. Secara teori itu bisa apa enggak tapi? Bisa. Oh bisa. Banget. Aku sempat tertarik di situ, kenapa sih aku selalu ngomong orang kayak ambi, ekstro gitu kan. Kan kalau waktu aku kecil tuh kan ada yang namanya beberapa klasifikasi orang, psikologis ya. Aku tuh suka gitu-gitu, Vi. Karena aku tuh terlalu bandel dulunya, Vi. Terlalu bandel dan aku tuh kayak konteksnya apa tuh bandel? Kok jadi hostnya yang dipotolin ini? Belum pernah dibrondoli kan? Harus dibrondoli juga. Bandelnya itu susah diatur. Oke. Kayak pengen bebas merdeka. Ego lah ya. Ego. Bukan ego sih, Vi. Kayak pengen eksperimen ini, pengen ngelakuin ini. Oke. Bedigalan kali ya. Orang ngomong kayak gitu apa sih ya bahasanya tuh? Bedigasan atau bedigalan lah gitu lah pokoknya. Intinya
Terus ini pengen gitu kan. Tapi lama-lama mau sampai kapan sih gitu terus. Nah, aku tuh kayak ngelihat kayak saudara aku gitu kan. Kok tenang ya hidupnya dia ya. Kok aku kayak ngerasa nggak ada puas-puasnya ya. Tapi pada saat aku merasa menurunkan ambisi tadi atau keinginanku yang menggebu-gebu, zona nyaman tuh bahaya, Vi. Makanya aku sempat ngomong sama kamu kan. Kamu mesti tetap keep ambisi kamu untuk berkarya itu harus tetap ada terus. Jangan sampai ngerasa puas. Oh ya sudahlah itu. Itu yang bahaya buat ini sih. Buat apa ya? Kamu takutnya mempengaruhi karya-karyamu itu jadi nggak soul-nya nggak masuk. Karena kan musician kan kamu. Iya. Kan? Itu sih. Iya sih. Boleh sih itu. Kalau soal investasi boleh Vi ngomong sama aku Vi. Waduh. Iya, aku tuh memang suka hal-hal investasi sih. Oke. Nanti kita bulan depan ini kita mau gandeng sama Bursa Efek loh. Bursa Efek. Bursa Efek. Wow. Bursa Efek itu kita undang ke sini. Congratulations. Congratulations. Basicku di sana Vi memang. Oke. Jadi aku pengen kasih ke teman-teman. Berarti ini hobi dong berarti. Passion. Passionku Memang di sana. Passionku di sana. Suka ngajarin orang apa gitu. Maksudnya orang itu pengen supaya ya tadi loh. Karena mungkin aku selalu pengen tuh dari pencapaian ini harus begini gitu kan. Menjaga ambisi untuk maju. Bukan dalam konteks yang negatif ya, Via. Tapi kayak pengen terus berkarya, terus pengen hasilin orang itu supaya ikut seneng. Aku tuh nggak pengen, makanya kenapa sih kita bikin podcast The Nongki ini kan pertama yang kita undang harus orang-orang yang edukatif dan inspiratif. That's why kan aku beritahu kamu, wah ini keren nih Raffi nih. Aku pengen, karena masuk di kategori itu kamu. Nah aku pengen juga yang lain-lainnya tuh kayak tamu-tamu yang aku undang itu bisa ngasih inspirasi orang lain. Ternyata kayak gini ya langkahnya ya. Untuk kebetulan, maju itu. Karena ini juga sih, aku kan pastinya pengen Sidoarjo itu dikenal. Karena yang tak tangkep dari orang-orang luar itu, Sidoarjo itu kayak orang jamet-jamet. Tuh gitu. Dia, Vi. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Pas dulu kita, Vi. Padahal isinya enggak loh. Keren-keren. Yang tak lihat itu maksudnya, ya mungkin kalau berdasarkan mungkin kalau bahasa ya, oke lah bahasa namanya kita Jawanya itu ada tipenya sendiri gitu loh. Bener lah. Mungkin secara bahasa oke lah gitu. Cuman secara kurang keren lah bahasanya. Iya kurang keren lah gitu loh. Cuman kalau berdasarkan artis-artis Sidoarjo itu yang kayak misal TikToker misalnya kayak Yuski atau siapa gitu. Kurang keren ke orang sini gitu loh. Tapi ya mungkin itu respon dari masyarakatnya itu yang kayak akhirnya Sidoarjo mending Surabaya kayak gitulah. Ya sebenarnya kan dua-duanya kan punya kelebihannya masing-masing. Benar. Tuh. Keren sih kamu, Vi. Terus nih, project apa lagi nih? Kamu yang mau bikin gede kayak yang tadi, balik lagi pertanyaan yang 14 juta tadi. Pastinya kan kamu pengen nih, Vi. Kembali lagi ke dulu lagi kan grafikmu udah tinggi nih, saat di depan. Ini agak menurun nih. Iya. Ongoing naik. Tapi kan kamu mesti ngejagain nih supaya bisa naik terus nih. Tangganya. Project apa, Vi? Spill dong, Vi. Bentar lagi baru part 4. Itu aja sebenarnya. Gitu ya, part 4 ya. Masih belum boleh dibuka. Masih belum boleh dibuka. Surprise gitu. Surprise Ya. Surprise. Karena nanti itu ini belum tak kasih tahu kemana-mana. Badut itu bakal berakhir di part 5. Yoi. Bakal berakhir. So kamu akan change semuanya. Aku bakal fokus ngejar yang pengen tak kejar dulu. Oh itu langkah besar sih itu. Tapi nanti sebenarnya banyak planning sih. Di Badut jadi setelah Badut part 5 itu aku mau bikin web series. Tapi namanya masih ide ya. Setelah web series itu rencananya nanti web series ini aku mau sounding ke sutradara atau produser nanti biar dijadiin film box office karena dari temanya pun ini udah ibaratnya aku mau ngambil psikologi dari film ini karena kan ini kan ngomongin dalamnya orang sama luarnya orang seperti apa. Oke. Nah aku yakin tuh bagus banget buat diceritain gitu loh. Aku yakin banyak orang yang belum tahu lagu Badut mungkin dengan film box office orang jadi tahu gitu loh. Mungkin lebih menyadari dan lebih menghargai diri sendiri dari film itu gitu loh. You support UV.
Mudah-mudahan berhasil, Gitu. Vi. Amin, Project kamu, amin, Vi. amin, 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 Harus amin, ini amin. harus berhasil, Vi. Kamu bantu kita ngapin Sidoarjo, Vi. Amin, 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 Keren amin, kamu. amin, amin, Idemu amin, keren amin, sih. amin, amin. Oke lah. Sobat Nongki, kita doain bareng-bareng Raffi ya. Nih, baik lagi nih. Bukan kita mau muji-muji Raffi di depannya orangnya, enggak. Tapi tadi sempat ngomong, disclaimer, bahwa seorang Raffi itu bukan star syndrome. Tapi lebih kebanyakan dia memang pengennya menyendiri dan berkarya, bukan soal menghindari orang. Itu aja. Jadi penonton yang lainnya juga harus bisa memahami Raffi nih. Yang penting karya-karyanya Raffi ini bisa semakin diterima. Terus apa ya? Teman-teman juga support lah karya-karyanya Raffi. Itu. Ya guys, bantu support guys. Go Raffi. Go Raffi. Go the Nongki. Go lagi. Thank you, Vi. Vi, sebelum kita closing, Vi. Kata-kata hari ini, Vi, buat Sobat Nongki, Vi, dari kamu, Vi. Gak nyiapin lagi. Nggak nyiapin lagi. Banyak lah, Vi, pengalaman kamu, Vi. Kamu kasihlah ke Sobat Nongki tips-tipsnya atau apa kata-kata hari ini. Yang ada belum tentu ada, yang belum ada belum tentu nggak ada. Intinya itu. Yang ada Belum tentu ada. Yang belum ada belum tentu nggak ada. Ini soal cewek bukan, Vi? Hah? Soal cewek? Enggak dong. Oke. Thank you, Raffi, udah mampir di studio podcast. Aku juga terima kasih karena gini ya rasanya ya. Seru juga ya. Seru ya, Apalagi Vi, ya? aku belum tahu namanya Mas loh. Loh, Dari tadi itu. nama aku kan Ahmad tadi. Ahmad. Vi. Oh iya. Akhirnya itu bercanda loh. Enggak bercanda, Vi. Nama aku Aldi, Vi. Oh Aldi. Iya. Oke. Sampai Mas belum Aldi. kenalan loh. Saking serunya ya. Saking serunya. Mas Aldi ini orang keren guys, sumpah. Thank you, guys. Subscribe The Nongki, let's go. Thank you. Seorang artis loh, endorse kita loh. Thank you, Raffi. Ya, Sukses selalu. Yuk, Saya thank selalu. you. Aku juga, thank kita you. pengen support kamu terus. Iya. Kita doain sama-sama. Kalau ada project-project, kita dikabarin, Raffi. iya Ya, siap. mungkin kita followernya nggak sebanyak kamu. Tapi at least kita di tim-timnya The Nongki ini punya circle-circle yang bisa bantuin lah. Oke, siap. Oke. Nanti kalau ada, siapa tahu ada project baru The Nongki ngundang-undang. Oh iya dong, undang dong. Kalau The Celebration pun kita diundang, Vi. Kalau The Celebration apa? Kalau Oke, Celebration boleh. apa, kita diundang. Boleh. Ini yang baju biru tuh loh, Kia itu tuh. Itu kalau soal party, soal apa dia cepet tuh, Vi. Oh gitu ya. Iya. Iya. Oke, guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga yang diomongin Raffi bisa mengilhami, menginspirasi Sobat Nongki lainnya. Tetap berkarya, jangan mudah menyerah meskipun dikatain Gen Z. Ternyata Raffi salah satu Gen Z yang sudah melampauin orang-orang zaman yang dulu-dulu termasuk hostnya sebetulnya. Iya. Enggak lah. Itu harus diakuin, Vi. Serius. Amin. I am admiring you sebetulnya, benar. Thank you so much. Oke, sampai ketemu di sini lagi. Sampai ketemu di sini lagi tuh kan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you all guys in our next video. Thank you. Bye-bye. Bye guys.